Malam-malam Ahmad. Malam. Malah. Ya, kapan semua, semoga sehat-sehat ya di sana ya. Amin. Sebelum kita memulai Zoom kita pada malam hari ini, Suci mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga tahun 2024 ini kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan semakin sukses, sejahtera, dan maju bersama Pride Indonesia ya. Eh, Kali ini kita masih menunggu narasumber kita untuk membawakan topik kita pada malam hari ini, di mana topik kita ini akan em, berbicara seputar resolusi. Nah, biasanya tahun baru kita semua selalu mencanangkan atau membuat satu resolusi, mulai rajin olahraga biasanya ya untuk solusi kesehatan biasanya, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan resolusi itu nggak berhenti di bulan Februari ya. Karena biasanya bulan Januari semua semangat, semua antusias, tapi lama-lama jadi melempem juga karena mulai banyak alasan ya, kesibukan dan lain-lain. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kedatangan narasumber kita pada malam hari ini, ya, Suci akan buka dulu untuk Zoom kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Zoom kita dipandu oleh Dr. Setio dalam membawakan materinya. Kali ini tentunya Suci ingin mengisi waktu dengan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Trust Indonesia ada yang tahu atau ada yang sudah pernah konsumsi. Nah, boleh ditulis dulu di loket. Ada yang sudah ada yang tahu nih. Oke, Trust, iya, oke, yang ada Bapak Ibu di antaranya yang sudah pernah coba, tulis di kolom chat dan rasa apa saja atau varian apa yang Bapak Ibu pernah coba. Oh, satu, ada berapa? Dua, rasa apa aja? Tiga, nah, ayo kita kasih kuis, mungkin nanti siapa yang berhasil kita bisa kasih hadiah ya, hadiah. Oh, di sini jauh sama Pak Chandra. Bapak Ibu yang lain ada yang sudah tahu? Berarti ini kayaknya belum pada tahu ya. Pak Rahmat serbuk minum. Pak Rahmat lengkap banget nih. Kayaknya lagi baca ini ya. Serbuk saya rasa vanila. Pasti di depannya ada kotaknya nih. Live rasa vanila. Pak Rahmat terima kasih ya. Nanti boleh japri DM atau private message ke saya untuk kirim nomor telepon ya. Nanti ada kenang-kenangan setelah ini dari Live Indonesia. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum memahami bahwasanya kita juga memiliki produk suplemen di samping produk andalan kita yaitu Divite, kita juga memiliki produk suplemen. Nah, apa saja yang sudah memiliki itu suaranya putus-putus Kak Centek. Mohon maaf mungkin kalau ada yang terputus-putus ya. Mungkin kurang bagus. Tapi Suci mencoba untuk masuk melalui format suara yang lain sebentar. Kita betulkan ya Pak.
sambil kita share untuk slide dari produk superfood kita, Prime Life, mana produk suplemen ini memiliki banyak khasiat dan juga banyak manfaat ya. Jadi tadi beberapa di antara kita sudah ada yang mencoba ya, Pak Rahmat. Oke. Jadi di sini pertama kita memiliki 3 varian dari produk suplemen kita. Ya, boleh dilanjutkan, Pan. Ya, jadi selain kita memiliki produk device kesehatan, kita juga memiliki produk suplemen yaitu Prime Life. Nah, di mana Prime Life ini memiliki 3 varian, yaitu yang pertama Prime Life rasa vanilla, kemudian yang kedua adalah blackcurrant yang di tengah gambarnya, dan kemudian yang ketiga adalah Prime Life rasa mangga. Nah, jadi masing-masing memiliki ingredient yang berbeda-beda dan juga fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita masuk ke dalam Prime Life yang rasa vanilla ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini merupakan meal replacement. Ya, jadi Bapak Ibu makanan. Nah, jadi kandungannya adalah psyllium husk, kemudian mengandung juga dari daun berry dan juga flaxseed. Selain itu, ada juga kandungan dari biji-bijian yang sangat bagus untuk kesehatan pencernaan. Fungsi dari psyllium husk ini adalah pelancar BAB yang juga selain itu juga memberikan nutrisi Bapak Ibu sekalian karena kandungan proteinnya yang tinggi. Ya, kemudian kita juga ada beberapa varian lain, ada beberapa ingredient lain, dan juga psyllium husk ini sangat kaya akan serat ya. Jadi ini sangat baik untuk pencernaan. Selanjutnya, oke. Selain psyllium husk, kita juga memiliki kandungan yang berikutnya, itu adalah barley. Di mana kandungan barley ini sangat-sangat baik untuk kesehatan juga, karena kandungan dari barley ini sangat jarang ditemui di beberapa ingredient lain. Ya, jadi barley ini juga sangat baik untuk pencernaan. Sehingga produk dari Prime Life yang rasa vanilla ini memang untuk kesehatan pencernaan Bapak Ibu sekalian ya, mengandung serat yang tinggi, kemudian protein dan juga beberapa kandungan untuk menurunkan kolesterol. Bagaimana cara konsumsinya? Cara konsumsinya sangat mudah. Jadi ini diberikan dalam satu saset ya, kemasan saset isi 15 saset dalam satu box ya tadi ya. Nah, selain itu Ibu bisa seduh dengan air dingin atau air biasa, jangan air panas karena nanti akan menghancurkan atau mengurangi kandungan proteinnya. Kemudian setelah diseduh sekitar 240 ml atau 11 air, Bapak Ibu aduk dan kemudian langsung minum. Ya, jadi kemudian bisa diminum untuk pengganti sarapan dan juga pengganti makan malam karena kandungannya yang kaya akan serat dan juga protein serta nutrisi yang dibutuhkan untuk pencernaan. Ini sangat cocok sekali untuk mereka yang sedang menjalani program diet. Ya, jadi untuk kalorinya Bapak Ibu bisa lihat bahwa cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori per porsi makanan kita. Ya, jadi selanjutnya Bapak Ibu boleh coba dan rasakan bahwasanya kandungan yang dirasakan untuk setelah kita mengkonsumsi dari Prime Life rasa vanilla ini akan sangat bermanfaat apabila juga kita mengkonsumsinya secara kontinu ya. Jadi ada beberapa step yang akan dilakukan apabila Bapak Ibu mengkonsumsi kontinu. Jadi yang pertama mereka akan fungsinya akan mendetoks
atau membersihkan saluran pencernaan kita. Kemudian setelah itu menutrisi kembali makanan-makanan yang diperlukan oleh tubuh. Karena tadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kandungan nutrisinya sangat lengkap ya, mulai dari barley dan juga kandungan flaxseednya. Oke, selanjutnya tadi selain dari Prime Life rasa vanilla, kita juga memiliki Prime Life yang juga rasa blackcurrant ya. Mungkin secara singkat itu suci itu mengandung tinggi antioksidan ya karena terdapat buah blackcurrant tentunya dan juga beberapa buah berry di dalamnya. Selain itu juga mengandung lutein yang tinggi yang sangat baik untuk kesehatan mata dan juga antioksidan. Kemudian kita ada satu produk lagi yang dari suplemen adalah rasa mangga. Ya, nah rasa mangga nih Bapak Ibu jujur favoritnya Suci karena di rasa mangga ini betul-betul seger ya rasanya. Apabila Bapak Ibu coba, Bapak Ibu konsumsi. Dan yang terpenting dari kandungan Prime Life yang rasa mangga ini adalah kandungan gamat ya dari teripang, ada juga kandungan dari salmon ya. Jadi salmon peptide. Jadi ini betul-betul komplit dari kandungan ingredientnya dari produk-produk suplemen dari Prime Indonesia. Kabar gembiranya lagi Bapak Ibu, saat ini masih ada promosi yang berjalan di mana Bapak Ibu bisa belanja buy one get one ya untuk produk-produk Prime Life. Ya, jadi Bapak Ibu harganya bahwa untuk harga yang Prime Vanilla itu $60, Prime Life yang blackcurrant dan juga mangga masing-masing harganya $30 dan ini buy one get one free ya. Boleh juga melalui redeem point Bapak Ibu sekalian. Jadi ayo manfaatkan kesempatan ini sehat bersama Prime Indonesia baik dari luar maupun dari dalam. Oke. Dengan Dr. Setio, Suci akan mengundang Dr. Setio untuk bisa ada di tengah-tengah kita, Dok. Oke, Selamat malam Bu Susi. Selamat malam malam. teman-teman Bapak Ibu sekalian. Iya, waduh. Selamat tahun baru, Dokter. Terima kasih sudah selalu Selamat tahun baru kita. semuanya. Recording in progress. Iya, oke. Baik, mungkin dokter sudah siap dengan slide-nya dan materi kita pada malam hari ini adalah penting banget dok. Suci sudah singgung di awal, resolusi tahun 2024. Nah, biasanya suara Bu Suci terputus-putus. Saya ingin confirm suara saya. Suara saya bisa diterima dengan baik di sana? Jelas dok, jelas. Bu Suci? Iya. Suaranya terputus-putus. Iya, oke. Bisa diterima ya? Bisa dok. Baik. Saya ada materi, tapi materinya hanya untuk mengingatkan kita. Boleh saya share, Bu Suci? Silakan dok. Tadi sudah saya ulang ya. Oke. Oke, sekarang sudah. Nah, sudah, Iya. terima kasih. Baik, silakan Dokter Setio. Baik, ini ya masuk ya. Ini judul yang istimewa buat saya. Karena tadi dari sini juga satu resolusi jadi perubahan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan ke diri saya sendiri, ke teman-teman semua, cara ini istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, sampai jumpa bersama. Selamat tahun baru 2024 di tahun yang istimewa. Dan tadi sudah disinggung Suci juga mengenai apa yang harus kita lakukan
yang resolusi tahun ini dan tidak lagi seterusnya. Kemudian dengan kembali produk Suaranya putus-putus. yang luar biasa. Saya dulu Indonesia itu posisi Iya dok, sempat videonya saya agak kurang bagusnya. iya. Mungkin atau coba dibantu tanpa kamera dulu dok supaya koneksinya agak lebih bagus. Jangan pakai video kali itu. Saya kurang terima suara Ibu Suci. Ada yang bisa Maaf bantu? banget, iya dok. Ibu Suci, Iya dok. ada yang bisa bantu? Suara saya bisa diterima? Bisa tapi tidak terlalu jelas dok. Oke, saya videonya saya tutup ya. Ya, Iya dok. dan orang gitu. Baik, sekarang lebih bagus suaranya. Lumayan sih dok. Hingga Mungkin mungkin iya. lain berarti. Saya harus mencari tempat lain. Sekarang lebih bagus. Masih agak sedikit cember gitu ya dok, kayaknya nggak tertangkap dengan sempurna ya suaranya. Masih terputus ya. Iya, tapi em, cukup lumayan bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Mungkin biar tidak membuang waktu, em, sementara boleh dilanjutkan dulu dok. Oke, baik. Terima kasih. Suci. Ya, ini adalah satu pertemuan, ini adalah satu silaturahmi yang memang betul-betul istimewa mengawali tahun 2024 ini. Saya ingin mengingatkan buat kita semua, karena PR kita masih tetap sama, PR kita masih tetap banyak, kita akan selalu dengan permasalahan kesehatan. Mungkin harus kita ingat kembali, kita selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memang banyak sekali yang harus kita sikapi dan kita pikirkan baik-baik. Ini adalah kondisi data terakhir mengenai hipertensi. Hipertensi di Indonesia masih tinggi. Seluruh Indonesia tidak turun. Kemudian mengingatkan kembali kita penyakit ginjal kronis sampai cuci darah. Ini pun sama. PR kita berat sekali. Diabetes naiknya luar biasa. Dari 6,9 menjadi 10,9. Kemudian bagaimana dengan kanker? Kanker pun sama. Hampir semua provinsi di atas tahun sebelumnya. Ini adalah kanker pada laki-laki dan wanita yang berbeda. Laki-lakinya 0,7, wanita 2,9. 4 kali lipat yang terjadi di Indonesia pada kanker wanita. Gemukan meningkat tajam. Suaranya jelek. Gemukan itu berbagai kondisi. Migrennya, Suaranya kurang cerebrinya. Suaranya kurang jelas, Dok. Kurang jelas ya, gimana ya? Ya, bisa Bu keresek. Suci, bisa dibantu? Nggak ketangkep kalimatnya. Saya terima posisi, saya udah pindah tempat ini. Kalimatnya Masih terputus-putus kurang bagus ya? Iya Bapak Ibu, Suci juga putus. sementara.
Iya, mungkin memang Halo, apakah dokter menggunakan handsfree dok atau pakai earbud atau apa ya dok? Mungkin malah nggak tertangkap jelas sih. headset saya nggak ada headset. Saya Oh tidak nggak pakai pakai headset. headset. Terus sebentar. Ya, terus sebentar saya coba nyalakan dua ya. Saya handphone tadi handphone saya nyala, tapi saya matikan mungkin melalui handphone akan lebih bagus suaranya. Nah, suara saya bisa diterima dengan bagus. Suci, boleh confirm. Saya sekarang pakai handphone suaranya. Iya, kalau kalau saya sih agak masih lumayan lah dok. Oke. Masih bisa menangkap pesannya. Suaranya cukup bagus kan? Dari saya Iya, pakai handphone. dilanjutkan dulu dok. Iya, mungkin boleh dilanjutkan dulu sebentar. Boleh, boleh. Caranya semua ya. Itu bukan soal yang luar biasa. Semua jadi kita perhatian betul-betul. Ada tugas dari kita untuk bisa menurunkan berat badan atau mencapai berat badan yang ideal. Ini saya mengingatkan lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian betapa komplikasi atau komplikasinya ruwetnya diabetes dengan perubahan atau gangguan pada endokrin, peradangan yang tidak berhenti, sampai terjadi perubahan pada pembuluh darah dan kemudian komplikasi dan banyak. Iya, dok. Ini mungkin salah satu device-nya dimatikan ya dok ya. Biar dokter fokus di satu suara. Karena double dok. Sekarang sudah cukup bagus. Suaranya bergema dok, bergema. Masih Bergap. bergema. Iya. Dokter yang dari laptop, yang dari Laptop saya udah matikan. laptop yang. Oke, ini lumayan dok. Boleh dok. Lumayan Lanjut. sekarang ya. Oke, saya lanjut ya. Luar biasa ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman saya mengingatkan ini adalah satu kondisi yang harus kita siasati sebagai PR kita. Masalah yang sangat luar biasa. Hipertensinya, gangguan lemaknya, diabetesnya, sampai persoalan banyak sekali. Termasuk adalah suntikan insulin yang tidak akan berhenti. Ini PR buat kita. Demikian juga dengan sampai ke gangguan ereksi. Hubungan tidak harmonis, suami istri dan sebagainya. Ini karena persoalan kita berhadapan dengan status kesehatan yang kurang bagus. Jadi depresinya, psikologinya ini akan memberikan suatu warna kepada pekerjaan kita, warna kepada aktivitas kita sehari-hari. Kegemukan di dalamnya, hipertensi tadi sudah disebutkan, ini mewakili semua. Dan ini adalah PR buat kita. Itulah kenapa saya sangat setuju sekali
Judulnya adalah resolusi. Judulnya itu betul-betul harus kita mencari. Dan satu kabar yang sangat menggembirakan sekali, ITERA memberikan satu solusi. Gangguan hormonal Bapak Ibu bukan cuma pada wanita, pada laki-laki juga hal yang sama. Ini juga banyak sekali kasusnya. Dan kita akan berhadapan dengan kondisi yang sama. Jadi resolusi sehat tahun 2024 memang tepat sekali judulnya. Dan kita harus jadi renungan buat kita semua. Bagaimana caranya? Tentunya kita tidak bisa mengandalkan paradigma lama. Kita tidak bisa lagi mensiasati satu persatu apa yang sudah kita lakukan dengan cara-cara atau kalau boleh dikatakan cara-cara yang hanya itu-itu saja. Mari kita cari, mari kita berpikir, mari kita berdiskusikan terapi seperti apa, cara seperti apa. Kalau di judul adalah sangat-sangat istimewa karena harus berubah total, harus revolusioner, maka ini adalah tepat. Kita harus mendiskusikan ke sana. Kenapa demikian? Karena kita berhadapan dengan permasalahan yang sama. Tadi sudah dikatakan sama Bu Suci, olahraga. Berarti kita akan terkena matahari. Mendapatkan oksigen dan lain sebagainya. Ini adalah istimewa. Demikian juga tadi disampaikan mengenai produk. Basisnya adalah buah sayur. Basisnya adalah natural. Ini juga hal yang sama. Mengingatkan kita semua, kita harus melakukan satu resolusi dan memanfaatkan satu alat, satu terapi yang betul-betul revolusioner. Ini yang harus kita pertimbangkan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa harus ITERA? Kenapa harus Pride Indonesia? Kita sama-sama harus betul-betul sepakat dan kita harus punya keyakinan kuat. Artinya adalah mencari jawaban agar kita mendapatkan suatu keyakinan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita debatkan, tapi kita berjalan bareng-bareng. Ini adalah manfaat dari heat panas yang kita dapatkan dari alat, baik ITERA Bio-nya, walau ini kita hanya bicara di sisi panas. Heat-nya saja itu sudah istimewa. Karena akan memperbaiki pembuluh darah kita, memperbaiki otot kita, terutama adalah glukosa aptiknya, sehingga glukosa akan masuk ke otot, turun kadar gula darahnya, dan seterusnya. Demikian juga di ini literatur yang berbeda, heat therapy, menunjukkan satu manfaat yang istimewa pada pasien diabetes. Artinya kita bisa mendapatkan pasif heat. Ini juga sama, sangat menguntungkan sekali pasien diabetes. Literatur yang berbeda. Literatur yang berbeda lagi, heat therapy. Jadi Bapak Ibu atau merasakan panasnya saja, hangatnya saja, itu sudah mendapatkan manfaat buat kita. Ini jelas heat therapy pada fatty liver, perlemakan hati dan diabetes. Mekanismenya jelas, Bapak Ibu teman-teman sekalian, meningkatkan imun sistem kita, diabetes diselesaikan, non-alkoholik fatty liver diselesaikan. Satu kebanggaan buat kita, karena kita keluarga daripada ITERA. Ini juga yang sama, heat therapy, khusus pada kondisi dengan polikistik ovary syndrome. Berarti kelainan hormonal di dalamnya. Kita tadi menyinggung. Manfaatkan heat therapy. Diabetes individual yang sama, ini juga sekaligus memperjelas, memperkuat keyakinan kita. Akan memberikan kontrol terhadap gula darah. Bagaimana heat therapy terhadap tekanan darah? Bagaimana heat therapy terhadap fungsi vaskuler, pembuluh darah kita? Ternyata didapatkan suatu efek yang sangat istimewa. Positif sekali. Efektif therapeutic tool. Ini yang dikatakan revolusioner. Therapeutic tool. Satu alat, satu terapi yang memungkinkan kita mendapatkan penurunan tekanan darah dan memperbaiki aliran darah atau perifer yang ada dalam tubuh kita. Endokrin hal yang sama. Berikan manfaat yang ada. Ini juga hal yang sama, perbaikannya seperti apa? Didapatkan hal istimewa. Adanya satu perbaikan menuju ke seimbangan hormonal didapatkan. Bagaimana manfaat daripada frekuensi, bagaimana manfaat dari gelombang, bagaimana manfaat dari sinar yang akhirnya terpancar juga ke dalam tubuh kita,
maka akan meningkatkan energi. Energi ini adalah energi untuk penyembuhan, energi untuk tampil selalu sehat. Akan membel up tubuh kita, seluruh sel kita sebagai antioksidan, sebagai anti peradangan. Ini mewakili. Ini juga hal yang sama ketika kita memancarkan gelombang tera ke dalam tubuh kita, maka otofagi akan ditingkatkan. Otofagi adalah satu mekanisme agar mampu memberikan suatu perbaikan. Kalau harus mati berarti dimatikan. Kalau yang jelek berarti tidak boleh ada di dalam jelek dalam tubuh kita. Itu adalah tugasnya proses otofagi, mekanisme otofagi. Ini hal yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian, langsung menyinggung mengenai kelainan di jantung. Kita mendapatkan istimewa karena kita menggunakan alat. Ini juga Bapak Ibu, hit terapi, semua perbaikan akan didapat. Ini harusnya memberikan keyakinan kuat. Baik untuk tubuh kita maupun untuk mekanisme, metabolisme, biofisika yang ada dalam tubuh kita. Ini akan diperbaiki secara utuh. Dan tidak perlu berlama-lama. Jadi dengan sederhana saja, ini adalah sederhana tapi sudah mendapatkan hasil. Makin lama, 2-3 minggu, 8-12 minggu, dan seterusnya, ini akan mendapatkan suatu perbaikan yang istimewa. Manfaatkan alat. Selain daripada tadi disampaikan mengenai produk nutrisinya. Yang sama, apakah akan memperbaiki kardiovaskuler? Apakah akan memperbaiki kardiometaboliknya? Jawabannya adalah 100%. Karena ini adalah pasti. Dari seluruhnya, 29 dari 39 studi signifikan memberikan manfaat terhadap kardiovaskuler maupun kardiometabolik. Ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana dengan berat badan? Kita manfaatkan juga. Hit terapi akan memperbaiki komposisi otot kita, akan memperbaiki berat badan, dan kita akan bisa memanfaatkannya. Ini masih bicara di hit terapi. Bagaimana dengan gelombang? Bagaimana dengan manfaat yang didapatkan itu adalah cerita. Demikian juga dengan bagaimana dengan aktivasi atau dalam mengaktifkan sel. Dan jauh berbeda. Manfaat ke dalam tubuh kita, manfaat ke dalam kesehatan akan didapatkan luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Demikian juga dengan fungsi lain daripada gelombang tera. Menghilangkan semua sel yang abnormal. Inilah peningkatan otofagi. Menghilangkan semua sel yang terjadi mutasi. DNA-nya berubah. Inilah manfaat daripada gelombang tera. Jadi kita tidak akan ragu seperti tadi disampaikan. Aman, mudah digunakan. Itu mungkin mengingatkan Ibu Suci yang bisa dijadikan bahan untuk kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan saya langsung menggunakan HP untuk diskusi supaya tidak kredit lagi. Silakan Bu Suci, terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Setio. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita saksikan beberapa materi dari Dr. Setio ya, bahwa memang untuk menjaga kesehatan secara holistik tentu saja tidak hanya dari fisik, tapi juga asupan makanan juga perlu diperhatikan. Tentunya dari fisik tadi kita Dr. Setio juga menjaga olahraga, juga terpapar sinar matahari yang cukup gitu. Dan kabar gembiranya adalah bahwa jika kita tidak memiliki waktu untuk berjemur di panas matahari pagi, ITERA mampu membantu dalam memberikan kecukupan atas gelombang terahertz ya. Tadi Dr. Setio sampaikan bahwasanya di sinar matahari pagi tersebut terdapat juga gelombang tera yang sama-sama sudah Bapak Ibu juga buktikan sendiri memiliki beberapa khasiat atau manfaat juga yang sangat membantu kesehatan ya. Dan kali ini kita boleh masuk ke sesi diskusi ya Dok ya, di mana Bapak Ibu tentunya ada beberapa pertanyaan atau mungkin juga hal-hal yang ingin didiskusikan seputar topik kita pada malam hari ini.
Ya, dipersilahkan mungkin dari Bapak Ibu sekalian boleh tulis di kolom komentar atau iya sudah ada yang angkat tangan nih dok dari Ibu ya, Ibu Hasanah ya kayaknya ya. Oke, Bu Nur Hasanah boleh open mic Bu? Iya, saya udah minta Ibu untuk unmute. Jadi biar bisa lebih detail lagi, boleh langsung ada hal-hal apa yang ingin ditanyakan kepada Dr. Setio. Silakan Bu Nur. Oke, selamat malam, Dr. Setio. Ya, Bu Bu. Suci. Iya. Mau menanyakan, ada teman yang mau mencoba terapi dengan ITERA. Dia mengatakan bahwa dia itu jantungnya tuh suka berdebar gitu ya. Tapi dia tidak menceritakan kenapa gitu. Cuma dia merasakan bahwa sekarang jantungnya tuh suka berdebar gitu. Nah itu gimana tuh terapinya gitu. Oke, sebelumnya udah ada periksa ke dokter Bu atau Belum. Makanya jadi apa sebabnya jantung berdebar itu saya belum tahu gitu. Dan dia tidak menceritakan, dia cuma bilang ini sekarang jantung saya sering berdebar gitu. baru-baru ini atau udah ada berapa lama Bu kondisi seperti itu? Boleh saya jawab Bu Suci? Oh iya, boleh iya, silakan dok. Langsung ya. Baik, Iya. terima kasih Bu Nur Hasanah. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jantung berdebar, pompa jantungnya atau jantung berdenyut, jantung memompa itu lebih dari normal. Harusnya katakanlah kita berbicara 70-80 kali per menit, tapi kalau berdebar itu lebih dari 100. Dan itu terjadi karena badan kita meminta darah, meminta oksigen. Kenapa demikian? Ini yang harus kita didiskusikan. Jadi banyak sekali faktor stres kita, persis seperti yang kita akan bicarakan sekarang. Dari stres kita, dari tidak bisa kontrol terhadap faktor luar di tubuh kita, itu akan memicu terjadinya hal-hal yang secara fungsi akan berlebihan. Demikian juga dengan hormonalnya. Ini harus kita siasati. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jantung yang berdebar-debar itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Hormonal terlibat, psikologi terlibat, kemudian secara struktur sendiri pasti sudah ada permasalahan. Tadi mungkin Bu Suci juga akan nanya, sudah berapa lama, ada kegemukan atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana solusinya, bagaimana terapinya. Balik lagi ke judul kita. Harus melakukan perubahan total. Harus melakukan resolusi. Harus merupakan satu perubahan yang banyak. Kalau itu mungkin revolusinya lebih tepat. Harus berubah total. Harus melakukan sesuatu yang tadinya adalah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi ternyata berakibat jantung berdebar-debar. Nah itu harus disiasati satu persatu. Olahraga, yang tadinya tidak olahraga berarti harus olahraga. Yang tadinya mohon maaf tidak puasa, karena lakukan puasa. Sehingga perubahan-perubahan ini akan mengikuti seperti halnya perubahan dalam tubuh tadi. Kalau tadi perubahannya adalah mengarah ke yang negatif sampai jantungnya berdebar-debar, ketika kita melakukan satu perubahan, maka kita akan mendapatkan perubahan ke arah positifnya. Bagaimana terapinya? Manfaatkan sekarang. Manfaatkan ITERA, manfaatkan blow seperti biasa. Kalau ada
Iterabio silahkan dengan iterabionya manfaatkan semuanya. Kenapa? Karena dengan perubahan yang dilakukan, dalam tanda petik memaksa tubuh berubah, itu pasti akan mendapatkan satu respon ke arah perubahan. Karena tadinya jelek, maka perubahan yang diharapkan adalah perubahan positif. Dan itulah yang dikatakan sebagai revolusioner. Tidak akan didapat dengan yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi terapi seperti biasa saja. Kan, ayo kita mulai memanfaatkan nutrisi, karena itu adalah pasti baik buat tubuh kita. Demikian Bu Suci, demikian Bu Nur Hasanah. Saya kembalikan ke Bu Suci. Iya, terima kasih Dokter Setio. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Nur ya. Sepertinya memang kalau baru terjadi rasa yang tadi berdebar dan lain sebagainya, mungkin tadi dokter juga sarankan untuk mulai menjaga pola makan dan tentunya yang pasti untuk melakukan terapi secara rutin dengan SOP yang sudah ditentukan ya Bu. Oke, sekarang kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Devi Rudi. Nah, kita ke Ibu Devi Rudi dulu. Bu Devi, bersama kita nggak Bu? Iya, iya Mbak. Iya Bu. Iya, Ya. baik. Silakan Bu. Oh ya, selamat malam. Kenalkan saya Bu Devi. Saya punya saudara yang baru selesai operasi ginjal. Dia ada tumor di ginjal, terus diangkat ginjalnya satu, tapi pas diperiksa ternyata katanya ganas. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh kita pakai ini alat kita untuk blow? Terus kapan boleh, kalau orang yang habis operasi itu kapan ya boleh kita panaskan? Itu yang pertama ya Bu ya. Boleh dua nggak nanya? Boleh Bu. Satu lagi teman saya baru tadi di kantor bicara, dia tertarik sama alat ini, tapi suaminya pakai ring 2. Kalau pakai ring, kita boleh nggak ini tulang belakang dipanasin tulang belakangnya, atau memang tidak boleh sama sekali? Itu aja dari pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Iya, baik Bu Devi. Terima kasih. Kita ke Dokter Setia dulu ya Dok. Silahkan Dok untuk memberikan Baik, pandangannya. baik. Yang pertama adalah ketika operasi, saya tadi kurang nangkap, apakah yang diangkat itu hanya tumornya atau kankernya, atau dengan ginjalnya diangkat semua? Karena tadi Ginjal ada diangkat kalimat satu Dok. Ginjalnya ginjalnya diangkat juga satu. diangkat. Ya, Oke, berarti dengan tumornya ya, dengan ya dengan benjolan tumornya. yang ada di. Ya Oke. benar, benjolan Nah, dengan ginjalnya. oke. Artinya kita sudah mulai melihat yang satu adalah yang namanya operasi pasti ada luka. Luka itu ada proses penyembuhan. Ada waktu untuk proses penyembuhannya. Itu satu. Yang kedua yang harus kita pikirkan adalah ginjalnya tinggal satu. Artinya yang tadinya 100% darah itu dibagi dua ke kanan dan ke kiri ginjal, karena sekarang hanya satu ginjal, berarti 100% darah, seluruh darah berliter-liter itu akan masuk ke satu ginjal. Jadi otomatis ginjal yang satu ini harus menjadi perhatian penuh. Dari minumnya, dari segala macamnya. Artinya jauh lebih kehati-hatiannya tinggi ketika berbicara ginjal. Yang satu sudah tidak ada, berarti tinggal punya satu. Dan yang kedua, yang harus kita pikirkan lagi adalah ketika kanker diambil dan kemudian patologi anatominya pemeriksaannya menunjukkan sel ganas, kita tidak bisa membaca hari ini, kita tidak bisa membaca setelah operasi bahwa sudah ada metastase, sudah ada penyebaran ke tempat lain. Karena bicaranya ganas. Hari ini mungkin ketika di PET scan tidak dapat apa-apa. Tapi besok, bulan depan, 1 tahun kemudian, itu muncul lagi metastasi yang primernya adalah dari ginjal. Ini juga harus dipikirkan. Jadi ada dua tugas kita, ginjal yang satu, dan juga bagaimana antisipasi terhadap sel kanker yang entah sekarang bersembunyi di mana, entah ke arah mana, ke organ mana, itu jadi pikiran kita. Pertanyaannya tadi adalah, terapinya kapan? Kalau boleh saya menyampaikan,
Terapi itu bagaikan kita melakukan olahraga. Terapi itu bagaikan kita melakukan puasa. Jadi di sana berarti ada capek, ada beban. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Yang menarik adalah ketika diberikan terapi pada kasus dengan operasi, pasca operasi, setelah operasi, kita bisa melakukan secara bertahap. Jadi kapan dilakukannya? Silahkan dari mulai setelah operasi juga nggak ada masalah. Tapi sangat-sangat hati-hati. Sangat-sangat bertahap. Bertahap. Kenapa demikian? Karena perlukaan. Karena komplikasi perdarahan setelah operasi kita tidak tahu. Karena pembuluh darah masih lagi proses. Jadi kalau kita buru-buru memberikan satu terapi dan terapinya berlama-lama, maka resiko yang terjadi itu pasti nanti Raif Indonesia akan menghindar. Lebih baik tidak dilakukan. Jadi yang terbaik bagaimana? Kehati-hatian dipegang. Kalau memang boleh pakai waktu, silakan pakai waktu. Konsultasikan dengan dokter. Dok, ini apa namanya? Karena apapun bisa dilakukan. Jadi artinya begini maksud saya. Pasca operasi itu bisa melakukan fisioterapi. Pasca operasi bisa melakukan fisioterapi. Ketika kita mendapatkan konsultasi dengan seorang fisioterapi yang betul-betul ahli di bidangnya, maka kita punya jeda waktu. Katakanlah 1 bulan, katakanlah 2 bulan, maka kita bisa memanfaatkan. Itu dengan kalau tadi bicaranya Bu Suci itu ketika ngeblow dengan SOP-nya, terapi dengan SOP, itu pasti SOP-nya. Tapi karena alat sudah ada dan pasien juga sudah tidak di rumah sakit lagi, kita bisa manfaatkan. Yang menjadi persoalan adalah di lukanya, di perut atau di bagian perut. Ini kita jangan menyentuh area sana. Tapi terapilah kakinya, terapilah di bagian atas, bagian punggung, dengan penuh kehati-hatian dan tidak berlama-lama. Untuk apa? Karena yang menjadi persoalan itu bukan cuma bekas operasi dan ginjalnya yang tinggal 1. Tapi yang bermasalah juga badan kita. Atau badan yang bersangkutan. Itu pasti punya problem. Kenapa sampai ada kanker, kenapa sampai konsekuensinya seperti ini, pasti ada problem. Jadi sekali lagi terapi, jauh-jauh dulu menghindar dari luka operasinya, jauh-jauh menghindar dari titik ginjalnya. Itu 1. Dan ikutin SOP-nya, karena sebelum terapi berarti konsumsi minum. Setelah terapi, konsumsi minum. Itu pun konsekuensi. Karena ini sudah terlanjur dengan kankernya, saya minta dengan sangat. Jangan masukkan lagi protein hewan. Untuk tidak mengembangkan sel kanker. Entah di mana bersembunyinya, entah ke arah organ mana nantinya, lebih baik jangan kasih lagi makan sel kankernya. Jadi makanan terbaik yang sudah betul-betul PA-nya, pemeriksaannya adalah kanker, lebih baik ubi, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan. Itu jauh lebih tidak disukai oleh sel kanker. Itu untuk kondisi yang operasi kanker. Nah, sekarang yang kedua, ini perbedaannya adalah... Maaf dok, boleh Silakan, ini. silakan. Ini kebetulan memang dokternya menganjurkan dia kemo. Oke, inilah yang Gimana tuh, saya... Oke, makanya saya nangkep tadi kenapa harus kemo? Karena tidak bisa kelihatan. Oh gitu. Sel-sel yang lainnya yang di seluruh tubuh kita nggak kelihatan, karena ketika ini adalah cancer, apalagi nanti dievaluasi lagi, diteliti lagi, kansernya stadium berapa, itu jauh lebih serius lagi. Nah, itu jadi catatan penting buat kita. Yang kedua, Bu Devi tadi apa? Saya jadi terlalu panjang. Yang kedua, teman saya tertarik sama alat ini. Oke. Karena cerita. Tapi dengan suami pasang ring. Nah, kalau pasang ring jelas-jelas SOP-nya jelas sama hal yang sama. Ya. Apa namanya? Terapi kehati-hatian karena di sana sudah ada benda asingnya, bisa logam, bisa titanium, bisa apalagi misalkan plastik lah katakanlah, maka konsekuensinya berbeda. Tapi balik lagi, sekali lagi, yang sakit itu bukan cuman pembuluh darah di arteri koronaria di jantung. Di pembuluh arteri yang lain pun sama, mengalami sumbatan. Persoalannya adalah kita tidak diperiksa. Jadi artinya apa?
Hindari lagi dada sebelah kiri maupun punggung sebelah kiri. Karena tempatnya ring ada di sana. Tapi kaki jauh. Kita bisa terapi kakinya. Punggung bagian bawah katakanlah, itu silakan diterapi. Kepalanya silakan diterapi. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pemulihan tubuh secara sistemik, secara keseluruhan. Jadi balik lagi ke konteks. Saya yakin Bu Suci akan bisa menambahkan. Bu Devi cukup segitu atau ada lagi silakan. Atau saya minta Bu Suci menambahkan. Silakan Bu Suci. Nah, terima kasih dok. Cuma itu Iya, aja. Karena memang ini yang paling utama sih tadi keluarga saya itu ya, karena memang udah balik dari rumah sakit sih, dia di kemo, terus kita ngobrol tentang alat ini, dia mau, cuma itu yang saya tanyakan tadi. Terima kasih dok, penjelasan cukup jelas. Siap. Jadi semua protein hewani nggak boleh ya dok? Protein hewan tidak. Telur, ikan, Sama semua. sekali semuanya. Iya, Baik. karena itu adalah makanan terlezat buat sel kanker. Oh gitu. Ya. Yes. Baik dokter, terima kasih. Siap, kami Bu Devi. iya, terima kasih dokter. Baik, setelah ke Bu Devi, kita ke Ibu Tati ya. Bu Tati sudah sabar menanti ini dari tadi. Selamat malam Bu Tati. Ya, Silakan. selamat malam. Ada pertanyaan apa untuk Selamat dokter malam, Setio? Bu? dokter. Silakan. Ya, begini dokter. Kemarin saya kan pulang ke desa. Umur 61 tahun. Kemudian dia kena diabetes. Jadi gula darah puasa itu 500. Kemudian anjuran dokter injeksi insulin. Dia kan juga tertarik mau beli ini, beli alat ITERA. Kemarin sudah saya coba karena rasanya enak, terus dia pesan. Terus yang kedua, imun. Jadi di kulit-kulitnya itu di leher, belakang kepala itu bintik-bintik merah. Dan juga ada perubahan kulit bercak-bercak merah di tangan dan kaki. Terus kemarin saya blow juga yang di kepala itu kan juga ada ketombe dokter. Jadi kemarin sudah katanya agak lumayan. Terus yang kedua dokter, suami saya itu kena batu ginjal. Terus selama sebulan saya terapi dengan alat ITERA. Kemudian dia itu sama dokter batu ginjalnya turun ke kandung kemih. Saran dokter setelah di USG itu disuruh di laser, nanti lewat penis itu, terus dihancurkan. Terus difoto lagi, sekarang sudah bagus dan batu ginjalnya sudah tidak ada. Yang kami tanyakan juga kiri kanan itu masih ada kiste. Apa itu terus langsung dipakai alat ITERA terus ya dokter ya? Karena kan batu ginjalnya sudah hilang. Terima kasih dokter. Mungkin mohon Baik, siap. Oke, Ibu Tati. Izin Bu Suci saya langsung jawab ya. Iya, silakan dok. Saya merasa beruntung karena tadi menyampaikan mengenai diabetes di slide-nya. Diabetes itu luar biasa, diabetes itu sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Apalagi sampai gula puasanya sudah sedemikian tinggi dan anjuran dari dokter adalah sudah suntik insulin. Ini yang harus menjadi PR kita bareng-bareng. Tadi saya sampaikan angka diabetes juga sangat tinggi, tidak pernah akan turun. Dan ketika kita berhadapan dengan kasus seperti ini, maka harus sikap kita harus benar-benar bijak. Ketika suntikan insulin masuk, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bukannya berkurang dari dosisnya, dari unit yang harus disuntikan, itu makin lama makin naik. Saya baru saja ketemu hari Rabu yang lalu, seorang pasien diabetes, suntik 3 kalinya setelah makan, itu saja udah 20 unit. Belum nanti malam hari yang setiap harinya sebelum tidur itu disuntik lagi, berarti 4 kali suntikan, itu juga sama 20 unit. Ya. Apakah HbA1c, apakah gulanya
terkontrol dengan baik? Jawabannya belum tentu. Meskipun suntik insulin. Jadi saya ingin Bu Tati, untuk saudaranya di sana, lebih baik manfaatkan alat. Lebih baik di blow. Seperti yang tadi diceritakan banyak. Dengan panasnya saja, gula darah itu turun. Dengan panasnya saja, bukan bicara yang lain. Artinya, dengan kita rutin, kalau Bu Suci selalu kalimatnya bagus banget. Dengan rutin terapi, itu gula darah turun. HbA1c turun. Diabetes bisa terkontrol. Baru bicara panas. Belum manfaat dari gelombang teranya. Belum manfaat yang lainnya yang kita bisa dapatkan. Tapi balik lagi, saya harus mengingatkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, penyebab diabetes itu bukan sekedar gula. Penyebab diabetes itu bukan sekedar gula. Tapi kolesterol, tapi lemak, tapi makanan. Jadi artinya apa? Selama yang bersangkutan masih makan, selama yang bersangkutan masih hidup, maka kontrolnya bukan dikontrol gula darah, tapi kontrol makanan. Jangan lagi makan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Balik lagi, kalau tadi kasus dari Bu Devi adalah kanker, sekarang diabetes. Ternyata jawabannya sama. Lemak dan kolesterol itu ada pada makanan enak, makanan berbasis hewan. Kalau seorang diabetes, nah ini yang bagus banget. Kalau seorang diabetes, terus kemudian memilih produk Prime Life dengan 3 variasi tadi, maka itu sudah mendapatkan makanan. Dan itu adalah solusi dari sisi makanan. Jadi saya ingin mengilustrasikan kalau saya menganjurkan ubi, buah, kacang, biji-bijian, sayuran. Prime Life sudah menyediakan. Bisa diterima ya. Itu sejajar. Nah, ketika kita melakukan blow, ketika kita memanfaatkan ITERA, panasnya, benefit daripada alat, itu kita mendapatkan berkali-kali lipat lagi untuk menyelesaikan diabetes. Sekali lagi, untuk menyelesaikan diabetes jauh lebih mudah. Nah, saya kira itu pasti jawabannya untuk Bu Tati bisa didapatkan. Sekarang kebalikannya untuk Bapak dengan batu ginjal. Saya harus mengingatkan lagi sekali lagi, salah satu bahan bakunya adalah asam urat. Asam urat yang berlebihan, maka dia akan mengkristal di dalam ginjal dan terjadilah batu ginjal. Alhamdulillah, puji Tuhan, blow, rutin di blow, ternyata bisa terdorong sampai ke bladder, sampai ke kandung kemih. Catatannya, apakah batu ginjal ini akan muncul lagi? Akan muncul lagi selama yang bersangkutan hidup, selama yang bersangkutan makan. Jadi artinya apa? Pilih makanan yang mengandung kadar purin terendah. Karena bahan baku asam urat adalah purin. Sekali lagi, makanan seafood, kerang, cumi, itu kadar purinnya, wow. Nanti jeroan, kita sering dengar jeroan asam urat, itu kadar purinnya tinggi sekali. Jadi untuk Bapak, bukan sekedar terapi, bukan sekedar nutrisi juga, tapi juga betul-betul mensiasati memilih makanan yang kadar purinnya jauh lebih terkontrol untuk asam uratnya. Demikian jawaban dari saya, mungkin mau ditambahkan silakan Bu Suci. Terima kasih. Yang kistanya, dokter. Yang juga dengan kistanya. Kistanya balik lagi ke kanker tadi. Kista, tumor jinak, tumor ganas, berarti kankernya itu disiasati dengan terapi, Bu Tati. Silakan terapi seperti biasa dan secara objektif cek lagi. Entah pemeriksaannya dengan USG-nya, entah pemeriksaan dengan apa. Terapi saja rutin kemudian cek lagi. Bagaimana perbaikan atau perubahan terhadap kista yang ada di ginjalnya. Demikian Bu Tati. Terima kasih mengingatkan. Terima kasih dokter penjelasannya.
Terima kasih Bu Suci. Sama-sama Bu Tati, cukup menjawab ya tadi dokter juga sudah Ya, panjang lebar menjelaskan betul. dari beberapa Terima pertanyaan kasih. Bu Tati. Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu. Salam buat Bapak juga. Semoga Ya, terima baik kondisinya. kasih. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ke kolom chat ya Dok ya. Ke kolom chat ini ada pertanyaan dari Pak Jaka. Nah, Pak Jaka ini ada pertanyaan untuk terapi getah bening. Ada benjolan kecil-kecil di leher. Nah, mungkin sebelum masuk ke jawaban mengenai terapinya sendiri, Dok, kira-kira apa sih Dok itu yang bisa memunculkan apa benjolan-benjolan kecil itu ya Dok, selain Iya, getah bening ini gimana cara penanganannya juga? ya, Silakan. ini kesalahan kita nih, kesalahan kita ketika kita ketemu dengan benjolan itu seolah-olah penyakit, seolah-olah mengkhawatirkan. Kalimatnya jelas ada kelenjar getah bening. Berarti memang sudah ada. Tuhan memberikan kepada kita kelenjar getah bening dari semua tempat ini. Dari semua tempat di seluruh tubuh kita itu ada kelenjar getah bening, ada salurannya, ada pembuluhnya. Pembuluh limpe itu adalah menghubungkan satu kelenjar getah bening dengan kelenjar getah bening lain di dalam tubuh kita. Jadi di leher di sini, dimanapun, di ketiak kita, di selangkangan kita, di seluruh tubuh kita. Dengan organ utama limpa yang ada di perut kita. Itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau tiba-tiba sekarang di sini ada benjolan, jangan kaget dulu. Kelenjarnya sedang bekerja. Tonsil, amandel, itu adalah kelenjar limfe. Kemudian usus buntu itu diciptakan sama yang maha besar, bukan salah gambar. Usus buntu itu isinya adalah kelenjar getah bening. Jadi kalau usus buntunya membesar, terasa sakit, jangan buru-buru operasi, operasi, operasi. Demikian juga dengan apa namanya, ketika diraba ini apa ya, benjolan. Itu adalah kelenjar getah bening yang memang disediakan di situ. Atau anak kita, atau kita sakit gigi lah, atau kita sariawan, ketika kita pencet di sininya, ini akan ada benjolan. Ketika luka di tangan, di ketiak kita pasti ada benjolan. Dan ketika ditekan sakit benjolan itu. Itu adalah kelenjar getah bening yang sedang aktif. Di SOP, di teman-teman yang pinter di bidangnya, tradisional Chinese medicine, itu selalu ada titik kelenjar. Karena ada markasnya, ada titik-titik yang bisa kita manfaatkan terapi. Salah satunya adalah di leher, di ketiak, di selangkangan. Ketika kita memberikan terapi di sana, berarti kita lagi menyorot, kita lagi fokus ke kelenjar getah bening. Jadi nggak usah panik duluan. Sedang ada infeksi, ya. Sedang terjadi peperangan, ya. Jadi biarkan tubuh bekerja dulu, biarkan tubuh berusaha dengan sendirinya. Kita tidak perlu ikut campur dulu. Tapi kalau udah 1 hari kok nggak hilang juga, malah tambah sakit dan lain sebagainya, baru kita berusaha melakukan dengan memanfaatkan ITERA. Supaya kepanikan tidak terjadi. Ya, jadi setiap benjolan jangan disiasati sebagai hal yang negatif. Apalagi bicaranya kelenjar getah bening. Kalau benjolan yang lain, ganglion, lipom, dan seterusnya, tumor jinak, itu lain ceritanya. Itu pasti harus kita segera siasat. Demikian Bu Suci, pembukaan untuk kelenjar getah bening. Terima kasih. Ya, Bu Suci. Iya, terima kasih Dok. Jadi, Iya, jadi Jaka mungkin ada yang mau ditambahkan? berarti itu kemarin kan yang orangnya minta diterapi gitu loh. Karena dia ada rasa ada benjolan itu. Nah, itu mensiasatnya gimana? Apa kita juga perlu terapi atau bagaimana? Atau cuma yang 10 meridian itu aja apa atau gimana? Terima kasih.
Iya, tadi kalau dari penyampaian Dokter Setia, memang sebetulnya untuk bergetah benih itu tidak semuanya disikapi sebagai sesuatu yang berbahaya ya dok, dok, Pak Jaka. Jadi em, sekarang ini ada keluhan yang dirasakan nggak sama tadi temannya Mas Jaka itu selain gejala kecil-kecilnya itu? Dia, dia juga anti asam urat sama kolesterol juga. Oke. Iya, Oh, iya. oke. Iya, untuk terapi, Pak, untuk terapi memang em, memang harus dilakukan kalau memang ternyata ada beberapa keluhan yang lainnya ya, apalagi tadi Pak Jaka juga menyebutkan adanya kolesterol dan lain sebagainya. Kita takutkan bahwa nanti em, kolesterol yang ada ini juga bisa menyumbat beberapa saluran-saluran di pembuluh darah. Nah, jadi untuk titik-titik terapi Pak Jaka tetap lakukan sesuai yang prosedur. Jadi yang basic blow-nya itu titik blow dasar tetap dilakukan secara seperti biasa. Kemudian untuk di bagian-bagian tertentu seperti di titik limfatik ya di leher kanan dan kiri, kemudian di bawah ketiak itu mungkin bisa ditambah durasinya, tapi jangan terlalu dekat. Tadi untuk yang bagian kolesterol juga selain itu ada darah rendah ya Pak? Atau Nggak darah dia normal sih, darah rendah nggak darah tinggi, bukan darah tinggi. oh oke oke. Jadi cuman kolesterol aja tadi ya ke ininya ya Ya, keluhannya sama-sama. ya. Terima Oke. kasih pencerahannya. Jadi ini dengan apa penjelasan dokter ini saya jadi malah tambahan ini apa Iya, pengetahuan hanya tadi jadi tidak apa adanya kelenjar atau benjolan untuk tetapi tidak apa perlu dikhawatirkan jadi ya tadi disikapi terlalu berlebihan gitu. Ya. iya Terima kasih. betul betul. Iya, terima kasih Pak Jaka. Semoga menjawab ya. Ya, Oke, ya. Dokter Setio selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Leo dulu ya. Kita ke Pak Leo. Ini ada pertanyaan untuk terapi yang darah rendah. Nah, mungkin sebelum masuk ke bagian terapi, mungkin dokter bisa sampaikan dulu penyebab orang darah rendah ini sebetulnya ada kekurangan apa atau ketidakseimbangan hormon di bagian mana yang mungkin bisa diantisipasi juga dari pola hidup atau gaya hidup sehari-hari, Dok. Iya, Silakan, Dok. betul, Bu Suci. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tekanan darah rendah. Bukan kadar HB yang rendah ya. Ini bicara tekanan. Jadi kadang-kadang ada kalimat darah saya rendah. Ternyata bukan tekanannya yang rendah. Malah HB-nya yang kurang. Itu juga sama lemes. Sekarang tekanan darah ini berbeda. Tadi bicaranya berdebar-debar. Jantung berdenyut. Ketika jantung memompa, itu berarti ada tekanan. Kalau seseorang punya tekanan darah rendah, berarti pompa jantungnya juga tidak kuat. Ini harus kita siasati. Karena tekanan darah itu berasal dari kontraksinya jantung. Jantung memompa darah, itu pasti dengan tekanan, maka terkirimlah ke seluruh tubuh kita. Dan ketika sampai di tangan, terus kemudian lengan atasnya diperiksa dengan tensimeter, maka terdeteksi tekanan darah. Kenapa rendah? Faktornya betul, untungnya tadi Bu Suci sudah mengingatkan. Hormonalnya. Jadi baik yang tinggi, tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah, itu mengilustrasikan badan kita bermasalah. Bagaimana mungkin darah itu dari jantung ke seluruh tubuh kita bisa balik lagi ke jantung kalau tidak ada tekanan? Ini harus kita sikapi baik-baik. Bagaimana mungkin darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, atas, bawah semua, ke ujung-ujung badan kita. Tapi kemudian balik lagi darahnya ke jantung lagi. Ada tekanan. Ketika tekanan darah rendah, mau menuju ke
Mana-mana pun aja susah darahnya. Apalagi balik ke atasnya lagi. Jadi permasalahannya serius. Tekanan darah tinggi, stroke dan seterusnya. Tekanan darah rendah serius juga karena oksigen tidak ada, nutrisi tidak ada. Bisa dibayangkan kalau ada kasus dengan tekanan darah rendah, tiba-tiba saja lagi berdiri aja jatuh, tekanan darah rendah. Tiba-tiba sedang duduk saja keringat dingin keluar, tekanan darah rendah. Tiba-tiba saja padahal baru aja makan, mualnya luar biasa, tekanan darah rendah. Jadi dari sisi gejalanya saja yang dirasakan, itu bukan cuma kepala yang sakit, kepala yang vertigo atau migrain, tapi lambungnya, tenaganya nggak ada, itu adalah tekanan darah rendah. Jadi sekali lagi faktor tekanan darah rendah seperti yang Bu Suci isyaratkan tadi, hormonal, psikis, itu harus dibenahi satu persatu. Olahraga mutlak. Lakukan olahraga secara bertahap. Bertahap, betul-betul bertahap. Nggak usah buru-buru, nggak usah berlama-lama dulu dari awalnya. Tapi lakukan. Jauh lebih banyak melakukan secara rutin walaupun sebentar, itu lebih bermanfaat. Nah, bagaimana dengan ITERA? Bagaimana dengan alat? Bagaimana dengan terapi? Kita hanya mengkombinasikan. Manfaatkan terapi sampai catatan-catatan gejala-gejala tekanan darah rendahnya itu hilang. Baru selesai. Jadi banyak perubahan, termasuk makanan, pasti balik lagi ke yang tadi misalkan. Tadi udah menyinggung mengenai psyllium khas yang ada di dalam Pram Life. Itu bisa kita manfaatkan untuk detox tubuh kita dan lain sebagainya. Membersihkan betul-betul, sehingga apa yang didapatkan? Pencernaan yang baik. Pencernaan yang baik berarti nutrisi baik. Nutrisi baik, kita berharap jantung kita baik. Pompanya jauh lebih tinggi. Dan kenapa saya selalu bicara olahraga? Otot kita itu menjepit arteri. Sekali lagi, otot kita itu menjepit arteri. Kalau vena adanya di permukaan tubuh, dia tidak banyak yang terjepit. Tapi kalau arteri pasti di dalam, terjepit. Kalau kita melakukan olahraga, berarti otot itu membantu memompakkan darah ke seluruh tubuh kita. Setelah keluar dari jantung. Mudah-mudahan jadi pembukaan, Bu Suci. Silakan saya kembalikan kepada Bu Suci untuk kasus tekanan darah rendah. Iya, baik. Terima kasih ya, Dok. Bapak Leo ya tadi ya. Untuk terapi sepertinya memang untuk tekanan darah rendah ini bisa dilakukan kontinu aja, Sesuai Pak, SOP. dengan titik-titik tertentu di mana biasa kita lakukan juga titik SOP juga 10 titik dasar itu wajib karena seperti yang juga sering Dokter Setio sampaikan bahwa tubuh kita ini secara holistik bekerja secara bersama-sama. Jadi tentunya penanganan terapi tetap dilakukan oleh titik-titik meridian yang memang sebetulnya sudah sangat mewakili dari setiap organ-organ tubuh kita. Jadi Bapak lakukan saja secara kontinu, mungkin minimal dilakukan sehari 1 kali, kalau bisa sehari 2 kali dengan durasi minimal 30 menit, mungkin akan jauh lebih kelihatan perbaikannya. Mungkin begitu ya Pak Leo ya untuk jawabannya. Nah, kemudian kita ke Pak Afian. Sebentar Ya, Bu Pak. Suci. Oh iya. Sebentar Bu Suci. Ada yang terlewat tadi, yang autoimun saya lupa. Oh, oke. Suci, dengan autoimun tadi ada perubahan kulit. Saya tidak ingin menduga-duga, tapi gambarannya adalah kemungkinan ada psoriasis, itu satu. Kemudian yang kedua adalah ada ITP, autoimunnya ada 2. Yang saya tangkap ya, karena ada perubahan warna merah dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini menyikapi orangnya adalah diabetes, tapi kemudian juga muncul juga autoimun. Itu seperti yang tadi, akan bersamaan. Penyakit itu tidak mungkin satu. Jadi kalau kita punya kondisi turun karena sakit, diabetes, dan seterusnya, maka autoimun akan jauh lebih muncul. Lebih mudah muncul. Mau bicara apa sekarang? Faktor usia katakan. Saya sekarang tidak bisa nyebut lagi 60 tahun karena udah masuk 2024. Saya
sekarang enak. Di bandara lebih enak. Kenapa? Karena saya langsung bilang, saya masuk lansia. Udah lebih dari 60 tahun. Sekarang saya nyebutnya 61 tahun. Itu resiko untuk Iya, autoimun terjadi. Jadi di badan saya, mohon maaf, di badan saya sudah mulai muncul vitiligo. Yang tadinya tidak pernah ada. Vitiligo udah muncul. Vitiligo adalah salah satu autoimun. Nah, ini kita siasati dengan terapi. Jadi balik lagi ke Bu Tuti yang tadi mempertanyakan mengenai diabetesnya sampai tinggi, kemudian autoimun, maka terapi seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Suci, SOP-nya, terus titik meridian, dan lain sebagainya. Kalau yang sudah hafal, yang sudah dapat informasi mengenai titik meridian, silakan. Karena titik meridian itu, antara satu titik meridian dengan titik meridian yang lain, itu pasti berhubungan. Itulah yang disampaikan sama Bu Suci, holistik pendekatannya. Demikian, menambahkan yang tadi, mohon maaf saya lupa. iya dok, terima kasih dok. Oh jadi em, panggilan untuk lansia ini kriterianya jadi maju ya dok ya? Selain selain jadi maju, terus juga ciri-ciri apa keluhan kesehatannya juga maju kayak tadi vitiligo dan lain-lain seperti yang dokter sampaikan ya. Bahkan mungkin nggak hanya untuk di usia lansia ya, mungkin sekitar 50-an gitu, 40-an mungkin bisa jadi terjadi ya dok ya. Iya, autoimun itu akan terjadi ketika kondisi kita jelek. Itu udah pasti. Hmm. Jadi autoimun itu adalah bagian dari bukan bukan penyakit yang aneh, bukan penyakit yang seolah-olah berbeda dengan kondisi lain, sama. Autoimun adalah satu penyakit di mana sistem pertahanan tubuh kita tidak bertindak lagi sebagai pertahanan tubuh, tapi justru merusak badan kita, merusak permukaan kulit, merusak persendian, merusak jantung, merusak semua. Itu adalah autoimun. Demikian Bu Suci tambahannya. Oke, terima kasih dokter. Dok, kita lanjutkan ya. Ini ternyata antrian pertanyaannya banyak loh dok. Selalunya ya setiap hari Jumat ini antri yang tanya ya. Baik, kita lanjutkan dari Ibu Munarmi Mami. Ya, selamat malam Pak Dokter. Ini kalau perut keras, buang air besar dan kecilnya kurang lancar. Bahkan sebelumnya, mohon maaf, BAB-nya sempat ada darahnya. Nah, ini selain terapi sesuai SOP, ini bagian mana untuk supaya BAB-nya lancar ya? Karena yang sakit tidak mau ke dokter untuk periksa. Nah, ini dok, mungkin sepertinya memang ada yang kurang ini ya, kurang seimbang antara em, nutrisi atau mungkin juga di pencernaan ya. Tadi seperti dokter sampaikan juga apabila BAB nggak lancar itu otot peristaltiknya kurang bekerja, mendapatkan tidak mendapatkan rangsangan yang alami gitu ya dok. Jadi harus dibantu biasanya dengan laktas laktatif ingredient, kok ingredient ya istilahnya dok. Mungkin dokter bisa langsung ini ya, biasanya harus dibantu dengan sesuatu yang laktatif istilahnya. Tapi sebetulnya mungkin dokter bisa bantu sampaikan juga sebetulnya kenapa, apa yang menyebabkan BAB itu tidak lancar dan juga buang air kecilnya kurang lancar. Atau mungkin kurang serat sama kurang minum sebetulnya ya. Ya, jadi singkatnya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika pencernaan kita bermasalah, ketika saluran kemih kita bermasalah, berarti fungsi untuk pembuangan itu bermasalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana awalnya? Gak ada lagi dari makanan. Kenapa bisa feses atau tinja kita keras? Berarti tidak diproses dengan baik. Dan yang melakukan proses dalam pencernaan itu adalah bakteri. Jadi berarti kita kekurangan bakteri.
atau bakteri bagus dalam pencernaan kita itu juga sama, tidak dikasih makan. Ini yang jadi persoalan. Dan pasti akan ketemu lagi ke sana lagi, ke sana lagi. Jadi yang harus kita pikirkan adalah apalagi sampai terjadi buang air besarnya berdarah. Mungkin sudah mulai ada hemoroid juga di sana. Karena saking sulitnya untuk buang air tidak rutin, keras selalu, sampai buang air kecilnya pun terhambat. Karena antara buang air besar dengan buang air kecil itu bergantian. Sinyalnya harus bergantian. Nah, bagaimana jalan keluarnya sekarang? Merubah makanan yang sebelumnya menyebabkan sampai konstipasi, tidak bisa buang air besar, kesulitan buang air kecil, mungkin juga udah ada pembesaran, kalau pada laki-laki ada pembesaran prostat, katakanlah, karena kita tidak tahu penjelasan tadinya. Tapi ini adalah berhubungan atau sangat berhubungan. Ketika terapi, betul yang dibicarakan terapinya silakan, tapi perubahannya harus melakukan revolusi, harus resolusi, harus berubah total. Ini harus kita jadi sesuatu. Betul peristaltik akan melemah dengan bertambahnya usia, katakanlah. Tapi kalau kita jaga dengan kesehatan badan kita, olahraga kita, maka peristaltik juga akan mengikuti posisi kesehatan kita. Demikian Bu Suci untuk konstipasi dan kesulitan buang air kecil. Lakukan terapi, perubahan makan, manfaatkan nutrisi. Yang ada di Itera dengan Prime Life-nya itu bisa dimanfaatkan. Didetok dulu pencernaannya sampai mencret keluar semuanya, kemudian lakukan perubahan pola makan. Dibantu dengan Prime Life. Demikian Bu Suci. Ingin menambahkan, silakan. Iya, terima kasih dokter. Iya, tadi pertanyaan dari sebentar Ibu Munarni ya. Jadi memang Bu, sepertinya kalau untuk terapi selain SOP tadi Ibu sudah lakukan, mungkin akan diperbanyak di bagian bawah perut, bagian kanan dan kiri ya Bu ya. Bagian bawah perut kanan dan kiri, kemudian di kira-kira satu kepalan tangan dari tulang ekor atas ya Bu. Di situ mungkin bisa diperlama dan cuman tadi yang seperti Dokter Setio sampaikan bahwa ini juga tidak akan membantu apabila ibu atau mungkin pasiennya ini tidak menjaga atau tidak mencukupi nutrisi pencernaan yang baik. Jadi tentunya harus diimbangi juga dengan pola makan yang baik, kaya serat dan juga banyak air minum ya. Jadi maksudnya itu yang harus juga dilakukan. Semoga membantu Bu menjawab. Dan selanjutnya Dok, ini sebentar tadi ada penyampaian dari Ibu Esti Alek. Assalamualaikum Dok, saya lagi ada amandel, sudah T4, sudah disarankan operasi oleh dokter THT, cuman belum mau ikhtiar dengan Itera. Sebelumnya ada pembengkakan KGB juga di kiri dan kanan kurang lebih 2 cm. Sudah terapi sekitar 2 pekan, alhamdulillah USG terakhir sudah hilang. Wah, alhamdulillah ya Bu. Sekarang tinggal ikhtiar untuk amandelnya. Seperti yang tadi saya ceritakan, untung tadi saya sudah menyampaikan. Kelenjar getah bening, amandel itu adalah kelenjar getah bening. Jadi jangan diangkat, jangan dioperasi. Dia bengkak, dia membesar karena di mulutnya masih ada persoalan. Saya nggak tahu, entah giginya ada yang bolong, entah ada yang busuk, akarnya dan lain sebagainya. Yang pasti adalah di mulutnya, di pencernaannya, di badannya masih ada bermasalah. Makanya amandelnya besar. Nah, kalau tadi pengalamannya bagus sekali karena sudah bisa menunjukkan hasil, ada kelenjar getah bening,
terapi, kemudian ketika di USG, ini objektif banget. Ketika dilakukan lagi USG, ternyata sudah hilang. Demikian juga dengan amandel, nggak perlu ragu. Terapi, 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 tapi saya selalu mengingatkan, tapi makanan juga sama. Perbanyak buahnya, perbanyak sayurnya, perbanyak nutrisi yang bagus. Perbanyak nutrisi yang bagus. Untuk apa? Untuk mendukung dan mempercepat penyelesaian amandelnya. Demikian Bu Suci. Untuk saya lupa tadi Ibu siapa? Iya, Ibu Esti Alex, Dok. Yes, Iya. betul. Ibu Oke. Esti Alex. Ya, Iya. itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Setio. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Ende Yosefa. Selamat malam, dokter. Bagaimana terapi neuropati diabetik? Setiap malam susah tidur, di kaki terasa panas dan dirasa tertusuk-tusuk. Ini mungkin bisa disampaikan dulu, Dok, untuk neuropati diabetik ini sebetulnya penyebabnya apa ya, Dok? Dan gejalanya selain panas dan juga kayak ditusuk-tusuk ini. Iya, jadi untung lagi saya tadi mengingatkan diabetes. Iya. Jadi diabetes itu akan merusak pembuluh darah. Judulnya adalah komplikasi terhadap pembuluh darah. Itu konsekuensi. Nggak bisa dihindarkan. Pasti pembuluh darah orang diabetes itu rusaknya luar biasa. Baik yang pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Nah, sekarang saraf itu hidup karena dialiri darah. Berarti ada pembuluh darah di sampingnya yang memperdarahi saraf. Seluruh saraf sampai ke ujung saraf yang paling kecil. Di kaki dan seterusnya. Kenapa kesemutan? Kenapa sampai panas? Kenapa sakit? Kenapa sampai tidak bisa tidur dan sebagainya? Karena sarafnya sudah rusak. Kenapa rusak? Karena tidak dapat pembuluh darah lagi. Pembuluh darahnya rusak. Jadi kayak yang bergandengan. Ini pembuluh darah, ini saraf. Pembuluh darahnya mati, sarafnya nggak bisa hidup. Artinya, neuropati itu adalah hasil, adalah akibat, adalah komplikasi. Persoalan utamanya apa? Diabetes. Jadi buat lupa saya tadi. Siapa namanya tadi Bu Suci? Pak Ende Yosefa. Nah, buat Pak Ende Yosefa, ini justru yang jadi fokus kita menyelesaikan diabetes. Menyelesaikan biang keladinya. Tadi saya udah nyinggung diabetes, ternyata perubahan fungsi dari endotel, terus kemudian terjadi inflamasi yang tidak selesai-selesai, dan juga perubahan pembuluh darah. Berarti rusak pembuluh darahnya. Sekarang kita selesaikan diabetesnya. Ketika Pak Ende Yosefa menyelesaikan diabetesnya dengan terapi, dengan perubahan makanan, tidak lagi makanan kolesterol dan lemak, olahraga, paksakan, sekali lagi paksakan olahraga, supaya ototnya ngambil gula darahnya, memperbaiki fungsi yang lain. Ketika ini dilakukan, maka akan dapat banyak. Neuropatinya perlahan-lahan akan membaik, sarafnya sampai ujungnya juga akan perlahan-lahan akan membaik. Demikian jawaban untuk Pak Ende Yosefa. Terima kasih, Bu Suci. Kalau untuk diabetes yang di blau yang mana, Dok? Balik lagi ke yang tadi penjelasan dari Bu Suci. Pankreasnya ya? Di pankreasnya. Jadi SOP tetap dilakukan, dan ketika Pak Ende atau siapa saja sudah tahu titik di mana untuk pankreas, titik di mana untuk meridiannya diabetes, lakukan terkonsentrasi ke sana. Tapi tidak bicara cuma titik itu. Tubuh kita. Tubuhnya juga sama terapinya dari mulai kepala titik SOP itu. Demikian Pak Ende. Terima kasih banyak. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Iya, terima kasih, Dok. Pak Ende, terima kasih banyak ya. Semoga menjawab betul tadi apabila tadi Pak Ende sudah pernah melakukan terapi dan sekarang masih dalam proses terapi, bisa juga dilakukan
durasi yang lebih lama di bagian titik pankreas, dan jangan lupa minum dengan air yang sudah di blow ya Pak Ende ya. Jadi bisa lebih membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah itu sendiri. Oke, sekarang Pak ini Ibu ya ternyata ya, mohon maaf ya Bu. Aduh, mohon maaf Bu, kirain Bapak ya. Iya, terima kasih ya Bu. Semoga membantu ya Bu ya. Baik, selanjutnya ini karena semakin larut, kita akan langsung menuju ke pertanyaan dari Ibu Sri Kurnia. Dokter, bila badan gatal-gatal yang awalnya alergi dari deodoran ini, nah tapi masih agak kurang jelas. Ibu Sri Kurnia bersama kita nggak Bu? Mungkin bisa diperjelas awalnya alergi, terus kemudian gimana? Ada kondisi lebih lanjut? Kalau saya nangkepnya memang dia alergi terhadap kimia dari deodoran itu, Bu Suci. Setelah alergi itu mengalir menjadi inflamasi peradangan. Jadi komplikasi daripada alerginya. Sekarang bukan bicara alergi lagi, sekarang udah ada sakit, sudah ada bengkak, sudah ada kemerahan. Bukan cuma bicara alergi lagi karena awalnya di sana. Terapinya sederhana, tinggal di blow aja perlahan-lahan, jangan terlalu lama, awalnya selesai. Baik untuk itu artinya adalah masih kita berbicara di permukaan kita, permukaan badan kita. Bukan diabetes, bukan autoimun dan lain sebagainya. Ini jauh lebih sederhana kondisinya. Demikian yang bisa saya tangkap. Iya, terima kasih dokter. Ini untuk pertanyaan dari Ibu Dewi mengenai saraf terjepit yang sudah dipasang alat di tubuhnya, apakah bisa diterapi? Nah, jadi mungkin Bu Dewi secara SOP apabila ada benda asing, baik itu ring atau mungkin pen di kaki ya atau di bagian lain, atau mungkin pasang spiral atau alat kontrasepsi, segala sesuatu yang sifatnya benda asing dalam tubuh sebaiknya memang tidak diterapi khususnya di bagian tersebut. Nah, tapi ini apabila saraf kejepit kan otomatis posisinya ada di bagian tulang belakang ya Bu. Jadi ini Siap, memang iya. Tulang iya, belakang, apa maksudnya di leher? Di leher, tapi itunya silikon, Bu. Silikon ya, Dia iya. tertanam, jadi nggak bisa dibuka gitu, seperti itu. Iya, Bu. Jadi memang tadi sebaiknya memang kalau dari kita secara SOP segala benda asing baik itu logam, plastik ya ataupun mungkin silikon karena memang kondisi dari gelombang ini apabila di dalam tubuh kan kita tidak tahu seberapa besar jangkauannya terhadap tubuh kita gitu. Jadi ditakutkan ada kontraindikasi dengan alat yang tertanam di tubuh. Tapi meskipun demikian, di bagian-bagian yang lain itu bisa Ibu lakukan asal Ibu menggunakan blower ya, bukan menggunakan Itera Bio. Ya, karena kalau Itera Bio tentunya gelombang terahertz ini akan secara otomatis mulai dari kaki sampai ke atas tubuh kita gitu dan itu gelombangnya akan merata. Nah, kelebihan dari Iteraker yang blower itu kita bisa fokuskan di titik-titik tertentu yang jauh dari beberapa alat-alat yang memang tertanam dalam tubuh. Mungkin Ibu bisa lakukan, tapi hindari di bagian-bagian tersebut dan juga durasinya secara pendek aja dan juga panasnya Ibu harus atur kurang lebih 20 sampai 30 cm dari kulit ya atau dari tubuh kita. Ya, Mungkin siap, begitu Bu. ya Bu Terima Dewi ya. kasih. Iya, Iya, iya. iya, Terima kasih, Bu. banyak. Sama-sama Bu Dewi. Dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Dok ya dari Ibu Siti Fatimah di Jambi.
Ya, ini pertanyaan Ibu Siti Fatimah adalah anak saya beberapa bulan lalu dinyatakan positif kanker serviks. Tapi dengan izin Allah bulan Desember awal kemarin dinyatakan negatif berdasarkan 4 kali konsul ke dokter di RSCM. Dan saat ini sedang melakukan vaksin. Apakah boleh dilakukan terapi dengan Eteraker? Dokter mungkin Saya boleh bisa jawab langsung ya. untuk Boleh kanker langsung jawab. serviksnya dulu dok. Iya. Siap. Seperti yang tadi disampaikan, apalagi kita bicara mengenai kanker. Alhamdulillah, puji Tuhan, target kita, harapan yang diminta sama Ibu Siti sudah mendapatkan. Tapi ancaman tetap ada, karena kita bicara kanker. Sekali lagi, karena kita bicara kanker. Apalagi kanker serviks. Jadi artinya adalah, bukan berarti setelah dilihat, setelah dinilai, setelah diperiksa tidak ada, itu bebas, tidak. Atau kebalikannya. Bicara divaksin, itu seolah-olah sudah bebas. Tidak juga. Karena kita hidup. Jadi nanti akan berpacu atau berlomba antara manfaat vaksin supaya terhindar daripada kanker serviks dengan kehidupan kita, makan kita. Jadi buat Ibu Siti di Jambi, mohon betul-betul dipikirkan bagaimana supaya 100% bebas dari resiko terhadap kanker serviks atau kanker yang lain. Yaitu dengan pola makan yang jauh lebih sehat. Terapi sama dengan yang kita lakukan. Jadi sedang divaksin, vaksin kan hanya biasa, setelah itu biasa terapi. Jadi lakukan terapi, bukan nunggu terjadi sesuatu lagi, tapi untuk mencegah terjadinya kanker serviks berikutnya. Untuk mencegah kanker yang lainnya, untuk mencegah sakit yang lainnya. Itulah terapi. Demikian juga yang kita bicarakan dari sisi makanan, olahraga, pola pikir, psikis, spiritual kita, itu adalah mendukung kesana. Mungkin itu Bu Suci untuk Bu Siti di Jambi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak dok. Betul ya dok, tadi disampaikan juga di awal bahwa untuk segala sel kanker ini tidak menyukai protein-protein nabati ya. Jadi mungkin juga buat Bu Siti mungkin harus diperhatikan juga untuk pola makan untuk putrinya supaya menghindari protein-protein hewani. Nah, selain itu tadi juga sudah disampaikan juga sama dokter untuk terapi dilakukan Bu setiap hari. Jadi tadi dokter juga udah mengingatkan kepada kita semua bahwa terapi ini tidak hanya apabila kita sudah mengalami keluhan kesehatan gitu. Jadi sebaiknya memang ini dilakukan secara rutin. Untuk yang sehat saja sebaiknya dilakukan minimal sehari 1 kali. Apalagi memang ada yang mengalami keluhan kesehatan bisa sehari 2 kali atau bahkan jika memang keluhan kesehatannya memang sedikit berat bisa ditambahkan bahkan sehari bisa 3 kali. Nah, jadi tentunya ini bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa menjaga, memaintain, ibaratnya kita terapi setiap hari ini maintain. Jadi jadikan terapi ini juga gaya hidup kita untuk menjaga kesehatan, selain mungkin berolahraga, dan terlebih apabila jarang olahraga ya dok ya, tentunya ini bisa sangat cocok sekali untuk dilakukan terapi karena pada saat terapi dengan Bu ya Suci, Bu. maaf Bu Suci, boleh nggak Iya. satu? Maaf Oh, banget. boleh Bu, silakan Bu terakhir ya. Iya, iya, Silakan. iya. Maaf. Tadi saya nanyain penyakit orang, tapi saya lupa bahwa saya juga punya penyakit. Boleh nggak saya tanya untuk diri saya? Saya vertigo, Bu Suci. Jadi saya udah vertigo 10 tahun lebih. Dan berapa bulan yang lalu saya kuatnya parah harus dirawat. Tiga bulan yang lalu sempat dirawat, vertigonya parah banget.
Nah, saya pengen tahu kita di blownya di mana ya Bu? Karena memang saya eh, sering sekali. Tapi hari ini pun saya kalau balik ke kanan tuh masih goyang walaupun sedikit gitu loh. Dengan satu lagi tadi Bu Suci, maaf, kan saudara saya itu kemo. Apakah boleh kita blow dengan kemo juga? Blow juga gitu. Gitu Bu. Maaf ya Bu Suci. Terima kasih Bu Suci. Oke, iya. Baik, Bu. Dokter Setia mungkin mau memaparkan sedikit dulu untuk Bu Devi Untuk mengenai vertigonya ya. tadi vertigo, ya. Ya, jadi eh, atau nanti kita buat materi juga, Bu Suci ingetin saya untuk vertigo supaya vertigo, sakit kepala dan Kita jenis bahas itu khusus ya, Dok. kita bahas. Itu kita akan bahas. Jadi gini, prinsipnya begini. Vertigo itu yang terkena bukan bicara kepala. Vertigo itu bicaranya adalah pusat keseimbangan kita yang ada di telinga. Ketika ada gangguan pusat keseimbangan itu, maka terjadilah vertigo. Bahkan sampai dirawat seperti yang tadi Bu Devi sampaikan. Karena apa? Karena untuk berdiri aja tidak bisa. Keseimbangannya tidak ada, mualnya minta ampun, ngelihat cahaya aja kayaknya sakitnya luar biasa, itu adalah vertigo. Jadi satu kondisi di mana pusat keseimbangannya mengalami satu reaksi yang berlebihan pada saat itu. Jadi sama kayak orang alergi. Kalau alergi kita kelihatan. Vertigo itu seperti itu, reaksinya luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mensiasatinya? Telinga ini tidak sendiri. Jadi berarti ada hubungannya dengan pencernaan kita, ada hubungannya dengan makanan kita, ada hubungannya dengan stres kita. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Devi bagaimana blow-nya, bagaimana titiknya dan lain sebagainya, prinsipnya sama. Sekali lagi nanti ada seorang sensei yang luar biasa menangani kasus vertigo tersendiri. Entah itu dengan akupunkturnya, entah itu dengan apapun, tapi titiknya kita manfaatkan untuk menggunakan ITERA. 20 cm, 30 cm, lakukan di titik itu khusus untuk menyelesaikan vertigonya, tapi badannya juga tetap diterapi. Dan salah satunya yang saya ingetin adalah menyempitnya pembuluh darah yang memperdarahi pusat keseimbangan. Berarti berhubungan lagi dengan lemak dan kolesterol. Berhubungan lagi dengan makanan enak kita. Mudah-mudahan jadi catatan penting buat kita semua. Kemudian yang terakhir, satu lagi berbicara mengenai apa tadi dari Bu Devi, Bu Suci? Itu yang kan saudara saya di kemo. Apakah boleh Kemo. Nah, kemo boleh tidak dengan terapi. Sama prinsipnya Bu Devi. Jadi kemo adalah usaha untuk membunuh sel kankernya. Terapi juga sama. Kan kemo hanya datang ke rumah sakit, setelah itu pulang. Setelah pulang kita lakukan terapi. Nggak ada kontraindikasi sama sekali. Yang satu radiasi dengan kemonya katakanlah memang di sana pakai zat yang luar biasa, chemical yang luar biasa. Di rumah kita pakai alat yang sederhana tapi memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau misalkan ada efek samping dari kemonya, itu akan diminimalisasi oleh pemanfaatan ITERA dengan blow-nya dan seterusnya. Demikian dari saya, Bu Devi, Bu Suci. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu Suci. Ya, terima kasih juga Bu Devi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkhusus juga Ibu Devi, bahwa ada beberapa pasien yang sudah di kemoterapi, tentunya biasanya secara stamina juga seperti yang kita tahu akan menjadi drop ya Bu ya. Dan untuk itulah ITERA ada, ITERA hadir karena ITERA ini dia akan mengaktifasi kembali sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi supaya tidak memperparah kondisi pasca kemoterapi, Bu. Jadi tetap dilakukan yang tidak kita harapkan pasca kemoterapi ini bisa diantisipasi atau diatasi dengan adanya terapi. Tapi sekali lagi tadi Dokter Setia juga berkali-kali sampaikan bahwa alat kita terapi ini ITERA ini tidak merupakan alat yang memang ini ya memberikan
jaminan bahwasanya Bapak Ibu akan mendapatkan kesehatan yang optimal dengan penggunaan terapi. Tidak, tentu saja kita tidak klaim seperti itu karena kita juga bukan merupakan satu alat kesehatan, tapi ini merupakan alat alternatif untuk terapi yang bisa membantu memaksimalkan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tentunya harus diimbangi juga dengan pola makan, gaya hidup yang sehat ya, hindari asap rokok, alkohol dan lain-lain, tidur yang cukup, olahraga dan tentunya makan makanan yang bergizi serta bernutrisi yang cukup agar kita tidak hanya mendapatkan dari luar saja ya, terapi dari luar dan kemudian dari dalam selain gelombang teranya ini juga bekerja diimbangi juga dengan nutrisi yang maksimal. Baik, Dokter Setia, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita menutup pertemuan kita malam hari ini? Saya kira dari pertemuan dengan pertemuan, Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu kesempatan yang difasilitasi oleh Life Indonesia, oleh ITERA, maka kita bisa manfaatkan. Makin sering kita melakukan diskusi seperti ini, makin sering kita saling mengingatkan, maka kita akan dapat. Saya berharap betul-betul kesempatan ini akan jadi istimewa buat kita semua untuk kita saling mengingatkan. Kita harus sehat. Saya udah 61 tahun, tapi saya harus punya target. Saya harus sehat 10 tahun ke depan. Saya harus sehat 15 tahun ke depan. Ini seperti halnya kita punya target yang lain. Jadi saya ingin semua Bapak Ibu jangan berkutik lagi kepada aduh saya sakit ini dok, ini sakit ini. Yang masih punya sakit dan lain sebagainya, pasanglah target dan penuh keyakinan sembuh. Itu yang jadi catatan buat kita semua diawali dengan Januari 2024. Terima kasih Bu Suci, terima kasih teman-teman semua. Luar biasa semangatnya. Terima kasih banyak untuk dan malam hari ini, Dok. Semoga sampai rumah dengan selamat. Dokter ini masih dalam berjalan selalu yang menemani kamu dengan ilmunya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak sudah hari ini. Lalu kita sekarang hari Jumat malam. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih banyak. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Suci. Pak Dokter. Yo. Recording stopped.